Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat brilian semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Berjumpa kembali dengan Bu Santi. Silahkan kalian perhatikan baik-baik penjelasan dari Ibu untuk materi pertemuan pada kali ini. Sekarang kita akan belajar tentang FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Oke, setelah kemarin belajar tentang KPK, sekarang kita akan belajar tentang FPB. Silahkan disimak penjelasan Ibu baik-baik ya. Masih sama dengan cara penyelesaian yang kemarin, kita akan menyelesaikan soal FPB dengan dua cara. Yang pertama dengan pohon faktor dan yang kedua dengan tabel. Oke, ya. Cara yang pertama kita menggunakan pohon faktor. Cara yang kedua kita akan menggunakan tabel. Oke, contoh yang pertama. Ibu punya bilangan 6 dan 8. Berapakah FPB-nya? Oke, yang pertama kita akan cari dengan cara pohon faktor. Kita cari faktorisasi prima dari bilangan 6, ada 2 dan 3. Oke, faktornya dari 6 ada 2, 3. Kemudian dari 8 ada 2 dan 4. Kita bagikan lagi 2 dapat 2. Jadi 8. Faktornya ada 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Oke, jika kemarin KPK kita pilih dengan angka yang sama tapi dengan pangkat tertinggi, sekarang untuk FPB kita pilih angka yang sama dengan pangkat terkecil, yaitu angka 2. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua. Sini Ibu punya bilangan 10 dan 14. FPB-nya berapa ya? Oke. Kita cari dengan cara yang pertama, yaitu pohon faktor. Kita cari dulu faktor 5 dari 10. Kita bagi 2, kita dapat 5. Oke, di sini faktor dari 10 ada 2 kali 5. Sedangkan 14 bagi 2 kita dapat 7. Faktor dari 14 ada 2 kali 7. Untuk menentukan FPB-nya, kita perhatikan dua angka yang sama, yaitu ada angka 2, tidak berpangkat semuanya, kita ambil 1. Oke, jadi FPB-nya adalah 2, dimana 2 ini merupakan pembagi dari kedua bilangan antara 10 dan 14. Jadi FPB dari 10 dan 14 adalah 2. Oke, coba kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga. Ibu punya bilangan 12 dan 16. Berapakah FPB-nya? Sama, kita cari dulu dengan pohon faktor. 12 kita bagikan 2, dapat 6. Kemudian 6 kita bagikan dengan 2, kita dapat 3. Faktor dari 12 berarti 2 kali 2 kali 3, atau dapat kita tuliskan 2 pangkat 2 kali
3 karena 2-nya di sini ada 2 ya, jadi pangkatnya pangkat 2. Kemudian 16 kita bagikan 2, kita dapat 8. Kemudian kita bagikan dengan 2 lagi, kita dapat 4. Kita bagikan dengan 2, kita dapat 2. Jadi faktorisasi prima dari 16 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2, atau dapat kita tuliskan dengan 2 pangkat 4. Kemudian berapakah FPB nya? Sama, kita menentukan FPB nya dengan memperhatikan hasil ini dan ini. Oke, kita ambil angka yang sama dengan pangkat yang paling rendah. Antara 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4, pangkat terendahnya adalah 2 pangkat 2, jadi 2 pangkat 2. Oke, yang 3-nya tidak kita tuliskan karena tidak sama dan bukan merupakan pembagi antara 12 dengan 16. Jadi di sini FPB dari 12 dan 16 adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, gimana anak-anak? Apakah kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu? Oke, coba kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, setelah tadi kita mengerjakan dengan cara pohon faktor, yang kita selanjutnya mengerjakan dengan cara yang kedua, yaitu dengan tabel. Langsung saja kita coba contoh soal yang pertama. Jadi Ibu punya angka 6 dan 8. Langsung saja kita tuliskan dengan bentuk tabel 6 dan 8. Yang pertama kita bagikan dengan 2. 6 kita bagikan dengan 2 dapatnya 3. 8 kita bagikan dengan 2 kita dapat 4. Karena dua-duanya bisa kita bagi 2, 2-nya kita lingkari. Oke, selanjutnya kita bagikan dengan 2 lagi. 3 kita bagikan 2 tidak bisa, kita tulis tetap 3. Kemudian 4 kita bagikan 2 dapatnya 2. Karena keduanya ini tidak bisa kita bagikan dengan 2, 2-nya tidak kita lingkari tapi kita diamkan saja ya. Kemudian kita bagikan dengan 2 lagi. Di sini dapat 1, 3-nya kita bagikan 2, tidak bisa, jadi kita tulis 3 lagi. Kemudian kita tulis bagi dengan 3, ini dapat 1. Nah, dari data-data ini kita bisa langsung simpulkan di mana yang kita lingkari ini sebagai FPB. Oke, karena angka 2 ini tadi bisa membagi antara 6 dan 8. Jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Oke, soal yang kedua. Punya bilangan 10 dan 14. Kita tuliskan dalam bentuk tabel 10 dan 14. Kita bagikan dengan 2. 10 kita bagi 2 dapatnya 5. 14 kita bagikan dengan 2 dapatnya 7. Antara 10 dengan 14 tadi sama-sama bisa dibagi 2 sehingga 2-nya coba kita lingkari. Kemudian kita bagikan dengan 5. 5 dapat 1, 7-nya tidak bisa. Kita tetap tulis 7. Kemudian karena di sini masih ada angka 7, jadi kita bagi dengan 7 agar sama-sama dapat hasil 1. 5 tadi tidak bisa membagi keduanya, jadi tidak kita lingkari. 7 juga tidak kita lingkari karena tidak bisa membagi keduanya. Di sini yang dilingkari adalah angka 2. 2 ini sebagai FPB. Jadi dapat kita tuliskan FPB dari 10 dan 14 adalah 2. Oke, coba kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang ketiga.
Ibunya bilangan 12 dan 16. Langsung kita buat bentuk tabel. 12 dan 16. Yang pertama kita bagikan dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 2 ini bisa membagi keduanya, jadi kita lingkari. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 6 kita bagi dengan 2 hasilnya 3. 8 kita bagi dengan 2 hasilnya 4. 2 ini bisa membagi keduanya lagi, jadi kita lingkari. Kemudian di sini 3 kita bagi 3 dapat 1. 4 bagi 3 tidak bisa, jadi kita tetap tulis 4. Karena tidak bisa membagi keduanya, jadi tetap tidak kita lingkari. Kemudian di sini masih ada angka 4, sehingga kita bagikan dengan 4. 4 bagi 4 hasilnya 1. Di sini yang kita lingkari ada 2. 2 ini dan 2 yang di bawahnya. Jadi faktor persekutuan terbesarnya atau FPB-nya dari 12 dan 16 adalah 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 atau 4. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami penjelasan dari Ibu?